Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan setiap kita memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang menenangkan jiwa dan hati kita. Tidak berarti apa-apa punya kekayaan, punya harta, punya pangkat dan jabatan, tetapi kebiasaannya galau melulu, stres, depresi. Atau barangkali punya keluarga tapi tidak tentram di rumah, tidak sakinah, mawaddah, warohmah. Seperti apa yang didoakan pada saat hari pertama di pelaminan, bahkan menuju hari-hari berikutnya juga orang saling mendoakan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Namun barangkali perlu dicatat firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yang berhak mendapatkan sakinah itu, ketenangan itu adalah hatinya orang yang beriman. Sebelum kita merasakan yang disebut dengan ketenangan, tentu harus ada prolog, harus ada pengantar bagaimana supaya rahasia hati ini terbuka. Maksud daripada rahasia hati terbuka itu mengenal kita bahwa posisi hati akan tenang jika hatinya hadir kalimah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini yang disebut dengan zikir. Maka Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram dan damai. Nah, di antara amalan atau realisasi daripada zikir ini, tentu ini banyak sekali macamnya. Kalau sekedar makna bahasa kan yang penting zikir itu ingat saja kepada Allah. Baik menyebut dengan Allah, 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 atau di dalam hati ada gerentes, ada wahmu, ada qasdu, ada niat bahwa segala apapun yang tiba kepada makhluknya merupakan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, min ayatihi, dari tanda-tanda kehebatannya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan bentuk zikir secara qalbiyah. Namun dalam hal ini tentu kita akan mendatangkan ya perspektif lain daripada zikir ini. Di antaranya ini di dalam kitab yang saya bawa ini ya, Risalatul Mu'awanah. Ini karya Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Ini dijelaskan ada 4 penerapan zikir dalam kehidupan sehari-hari kita, bil khusus zikir selesai kita melaksanakan ibadah sholat. Yang 4 itu apa? Yang pertama, zikir setelah sholat, mari kita lakukan bersama-sama adalah sholat sunnah. Tentu saja sholat sunat di luar sholat sunat maktubah. Dalam ini yang berdempetan dengan sholat maktubah adalah sholat sunat rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kemudian yang kedua adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, ayat Allah, kalamullah, dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang sekian ribu ayat, kemudian 114 surat, kemudian 30 juz, itu bisa dibaca berjenjang atau istilahnya ngahanca. Kalau istilah Sundanya ngahanca, mungkin 1 hari 1 juz. Kalau yang tidak sanggup 1 juz 1 harinya bisa 1 halaman, 1 harinya bisa minimal 10 ayat. Minimalnya lagi ada ayat-ayat yang memang rutin dibacakan oleh kita. Paling tidak misalnya 1 ayat kursi selesai sholat. Kemudian yang ketiga adalah amalan zikir yang dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah adalah dengan kita mengkaji ilmu kajian,
ngaderes, pergi ke majlis taklim, menambah ilmu liyatafaqahu fiddin, dalam hal untuk meningkatkan kapasitas keagamaan kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang akan dijadikan orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yufaqihu fiddin, yang dia mengkaji agama. Dan tentu saja ilmu yang paling tinggi di dalam agama atau ilmu yang paling tinggi di dalam beragama ini jumhur ulama mengatakan adalah ilmu at-tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu tentang zikir, bagaimana zikir ini benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah amalannya, yaitu dengan zikir-zikir yang kawarid, yang dibiasakan, yang diwariskan para ulama, dibaca selesai sholat atau dibaca pada waktu-waktu tertentu. Jadi diulangi di amalan yang 4 yang utama dilaksanakan selesai sholat merupakan realisasi daripada zikir atau implementasi daripada zikir. Zikir itu seperti apa? Zikir apa yang harus saya lakukan? Maka yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah mengkaji agama, dan yang keempat adalah zikir-zikir yang sudah diwariskan atau yang dirutinkan dibaca, tentu saja bersambung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya selesai sholat, Rasulullah SAW memberikan hadiah zikir kepada sahabat yang dicintainya, yaitu Muadz bin Jabal. Muadz ini merupakan satu di antara 4 yang Rasul tunjuk ketika kamu mau belajar Al-Quran, maka belajarlah kepada Muadz bin Jabal di antaranya dari 4. Karena yang menyusun Al-Quran itu kan ada ya di antaranya sahabat-sahabat Nabi yang lainnya seperti Ubay, kemudian Abu Darda. Nah, Nabi berpesan kepada Muadz bin Jabal itu, ya Muadz, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah. Sampai mengatakan wallahi demi Allah. Begitu kan? Ya. Rasul mengatakan demi Allah bahwa saya sungguh benar-benar mencintaimu Muadz. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, usika ya Muadz la tada'anna fi duburi kulli salatin. Saya berwasiat kepadamu, wahai Muadz, jangan tinggalkanlah setiap selesai sholat. Jangan tinggalkan setiap selesai sholat bacaan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalkan Muadz, selesai sholat kamu membaca piduburi kulli sholatin, artinya selesai sholat segera. Jadi tidak jeda yang panjang, habis sholat, habis salam, tidak jeda yang panjang, segera langsung kita zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan wirid, dengan bacaan yang dirutinkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya Allahumma ya Allah a'inni, aku memohon pertolongan kepadamu, ala zikrika, agar aku senantiasa mampu mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan ibadahku dibaguskan kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 yang dimintakan, yang diwasiatkan. 3 yang diwasiatkan Nabi kepada sahabat Muadz. 3 berarti yang dimintakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk agar kita senantiasa mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar ibadah kita dibaguskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak pula amalan-amalan yang memang dilaksanakan ini setiap selesai sholat. Ya, ini seperti halnya di dalam kitab ini dijelaskan ya, kitab Risalatul Mu'awanah. Ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum, maka Allah akan mengingat kalian. Ini firman Allah ya.
Jadi di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini ada firmannya, kemudian ada hadisnya, ada kaul ulamanya, begitu, ada penjelasannya. Bahkan di sini disebutkan ada bilangan-bilangannya, seperti selesai sholat baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, baca tahlil 100 kali. Atau bahkan ini yang menarik di sini ada alternatif zikir. Misalkan begitu masuk ke masjid, kita itu disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tapi ternyata karena waktunya tidak akan sampai kalau sholat tahiyatul masjid. Misalkan mau berjamaah nih, sudah waktu berjamaah sudah hampir 5 menit lagi. Kalau sholat tahiyatul masjid kemudian sholat qobliyah nggak akan sampai, maka langsung mau ngambil sholat qobliyah misalkan, tidak akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ada alternatifnya, kalau tidak keburu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, begitu masuk masjid kita membaca apa? Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Jadi sama dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kan begitu masuk, assalamualaikum warahmatullah, Allahu apa doa mau masuk masjid itu? Allahumma apa? Buat doa mau masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali itu. Jadi selesai baca itu sama dengan sholat tahiyatul masjid, lalu kita melaksanakan sholat qobliyah. Nah itu diantara alternatif dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Ini sangat cocok sekali bagi yang mau belajar berthariqah, yang mau belajar bagaimana supaya bisa sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita benar-benar ketika zikir itu ingat kepada Allah. Ya, meskipun sholat itu adalah zikir, tapi punten, barangkali ada sebagian di antara kita, bahkan ini kena sama kita sendiri, pada saat sholat kita nggak ingat sama Allah. Mungkin ingat kalau sholat itu perintah Allah, tapi pada saat sholatnya pikiran kita kemana-mana. Maka alternatif zikir ini perlu dilaksanakan. Terlebih lagi ini kita melaksanakan, ini saya baca ya tafsir Sawi. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam tafsir ini dijelaskan fa idza qadaytumus shalah, kalau kita sudah selesai melaksanakan salat, faragtum minha, sudah selesai kalian dari melaksanakan sholat, fadhkurullaha bitahlil wat tasbih, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tahlil la ilaha illallah. Nah, digabung nih dalam kitab Risalatul Mu'awanah, berapa tahlilnya? 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Metodenya boleh keras, boleh pelan. Wasirru qaulakum awijharu bihi innahu alimum bidzatis sudur. Mau keras, mau pelan boleh, mau pertengahan boleh, disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang di situ mengamalkan zikir zahar, semuanya zikirnya secara keras, ya kita ikutan. Kalau di situ mengamalkan semuanya yang zikir itu pelan, ya kita juga mengamalkan zikir yang pelan. Jadi itu metodenya silahkan saja dipakai. Yang jelas kita bertahlil la ilaha illallah 100 kali. Bagaimana kalau kuatnya tahlilnya cuma 11? Ya silakan. Kalau tahlilnya cuma 3 ya silakan. Yang jelas kan apa itu? Man qala la ilaha illallah wa maddaha. Nah, barang siapa yang membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah wa maddaha dan memanjangkannya, bisa memanjangkannya itu adalah la ilaha illallah, atau panjang barangkali bilangannya yang banyak, baca 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa tasbih, dan membaca tasbih, tasbih tunggal subhanallah, tasbih dibarengi dengan yang lainnya, kalimat yang lainnya, bisa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, atau tasbih dengan tahmid tahlil subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau misalkan tasbih dipadukan dengan istighfar, ada di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, seperti halnya antara adzan dan
iqomat subuh itu membaca tasbih 100 kali. Tasbih mana yang dianjurkan dibaca adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu baca 100 kali. Antara apa? Antara adzan dan iqomah subuh. Berarti tentu saja selesai melaksanakan ba'diyah subuh, qobliyah subuh. Karena kan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu sama dengan kita atau lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dilanjut dengan membaca tadi tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu baca berapa? 100 kali. Gimana kalau mampunya misalkan 11 kali? Ya enggak apa-apa. Ya, cuman kalau hitungan memang lebih utama ganjil dibandingkan genap. Innallaha yuhibbul witra, karena Allah mencintai yang yang witir-witir, yang ganjil-ganjil. Tapi kalau genap boleh nggak? Boleh, karena bilangan genap pun juga bilangan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman lebih utama kita mengambil yang ganjil. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya ini kenapa ada bilangan? Ya, ada bilangan. Memang sebetulnya zikir itu kan fadzkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Zikir itu sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil kita bertiduran, nyangigir, ya istilah sunnahnya nyangigir, itu silakan sebanyak-banyaknya. Dzikran katsira, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir sebanyak-banyaknya. Kenapa ada bilangan-bilangan seperti itu? Memang yang kawarid, agar apa? Agar kita punya target, ya. Jadi sebanyak-banyaknya itu kan kalau hitungan Arab 3 itu sudah jamak, sudah banyak. 1 mufrad, 2 tasniyah, 3 jamak. Artinya 4 itu sudah banyak, 5 sudah banyak, 6 sudah banyak, 7 sudah banyak. Ya, kalau 100 banyak tidak? Tentu saja lebih banyak daripada 7. Kalau 1000 lebih banyak daripada 100. Jadi ini silakan sebanyak-banyaknya. Minimal ada target minimal, seperti baca tasbih selesai sholat. Kok irit ya cuma 33? Saya pengen bacanya 300. Ya silakan, itu lebih utama. Yang jelas bagaimana supaya kita banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih utama zikirnya selesai sholat. Nah, kemudian faidat maknantum, kalau kita sudah aman, sudah tenang, sudah santai, sudah legowo, faqimus shalah. Itu kan, dirikanlah salat. Udah selesai salat lagi. Sudah selesai salat lagi. Di antara waktu kita itu ya salat. Salat itu adalah media zikir yang paling sahih, media zikir yang paling ajib, yang paling very good, yang luar biasa, agar kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadirkan Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka di sini wahai para pendengar semuanya, pemirsa Genga Amursi yang luar biasa, tidak ada kalimat galau itu sebetulnya, tidak ada kalimat stres itu. Tidak ada kalimat bahwa kita itu tertekan, depresi, gundah gulana. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya kepada kita. Kangjeng Nabi mengajarkan melalui para ulama. Para ulama juga menyampaikan kepada kita. Berusahalah kita menjadi pribadi yang lebih tenang dalam melaksanakan ibadah, lebih santai, kemudian lebih mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat zikir-zikir ini yang luar biasa, ini bisa menenangkan hati. Nah, kalau hati kita tenang, maka alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, baru kita akan mendapatkan yang disebut dengan sakinah. Kalau sakinah salat kita, sakinah baca Quran kita, sakinah ngadares kita, sakinah wirid kita, sakinah rumah tangga kita, sakinah anak-anak kita, maka insya Allah disitulah min alamati sa'adah, kita telah mendapatkan ciri-ciri daripada kebahagiaan, kesuksesan, insya Allah fid dunya wal akhirah. Itu saja yang dapat disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Ini rahasia yang luar biasa, tetapi
rahasia ini harus disebarluaskan. Nah, begitu agar menjadi apa? Agar menjadi kunci kesuksesan kita bersama. Karena surga terlalu luas untuk dinikmati sendirian. Umat Rasul mah saling mengajak. Maka ada perintah dakwah di situ menyebarluaskan. Ya, apa? Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Doakan al-fakir agar semakin istiqomah dalam berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, selesai salat, di luar salat, segala aktivitas dijadikan media untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.